Romance adalah sebuah kisah tentang percintaan. Kali ini kita akan ngebahas tentang suatu kisah yang sangat masyhur dan bahkan telah diceritakan di berbagai macam negara, yaitu kisah Majnun Laila atau Kais dan Laila. Banyak dari kita mungkin sering bertanya-tanya, ada apa sih di balik kisah ini? Mengapa kisah ini begitu sangat luar biasa dan menggerakkan begitu banyak syair-syair yang tercipta dari cerita ini? Dan memang benar, ternyata Kais bukanlah seorang tokoh yang fiktif. Jadi dituliskan langsung di bukunya Nizami Ganjavi. Kais adalah seorang pemuda yang hidup pada zaman Daulah Anawiyah dan meninggal sekitar tahun 65 atau 68 Hijriah. Bagaimana kisahnya? Mari kita bahas. Ada seorang pemuda, bukan dari kalangan yang elit, bukan juga dari kalangan yang terhormat, hanya pemuda biasa saja, yang pada saat itu masih bersekolah di salah satu sekolah agama. Seperti siswa pada umumnya, dia pergi ke sekolah pada hari itu. Hingga suatu saat dia bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik. Dan gadis itu bernama Laila. Karena sadar diri ya kan, si Kais ini tidak mempunyai tampang yang good looking, juga tidak tajir. Dia memutuskan untuk mencoba menggait hati Laila tapi menggunakan cara yang berbeda. Hingga satu saat Kais ini teringat bahwa dia memiliki kemampuan untuk menciptakan syair yang begitu menyentuh hati. Hingga si Kais berinisiatif untuk membuatkan Laila puisi-puisi cinta. Dan memang tulisan dari Kais ini sangat menggugah hati. Akhirnya Laila memutuskan untuk menerima cinta si Kais. Disitulah kisah percintaan mereka kemudian berawal. Laila adalah seorang putri dari keluarga yang sangat terpandang. Dan untuk masalah pasangan atau masalah jodoh si Laila, keluarganya itu sangat selektif. Hingga lambat laun, kisah percintaan Kais dan Laila ini tercium oleh ayahnya si Laila. Dan seperti yang kita duga, ayah Laila melarang bahwa anaknya berhubungan dengan si Kais. Singkat cerita, ayah Laila tidak memperbolehkan Laila untuk bersekolah lagi. Setelah Kais mendengar kabar bahwa Laila tidak diperbolehkan sekolah oleh ayahnya, Kais ini sering melamun. Dia tidak terima bahwa dia tidak bisa menemui sang pujaan hati. Dan saking seperti orang kebingungannya, si Kais ini bahkan sempat diledeki oleh anak-anak sekitaran kampung. Bahkan dilempar-lempari batu oleh anak kecil. Warga menyebutnya sebagai Majnun. Karena kondisinya seperti itu, Kais kemudian memutuskan untuk pergi mengasingkan diri. Karena tidak tahan diejek, jadi dia pergi mengasingkan diri sebagai bentuk upayanya tidak terima karena telah dipisahkan dari sang pujaan hatinya. Dan sejak saat itu juga warga desa terakhir kali melihat keberadaan si Kais ini. Hingga ada suatu kabar dari seorang pelancong yang kebetulan melewati kawasan hutan. Dia bertemu dengan Kais yang dalam keadaan sangat memprihatinkan. Waktu pun berlalu, Laila kemudian dijodohkan oleh orang tuanya kepada seorang pemuda yang kaya raya dan juga dari keluarga yang terhormat. Dia adalah bernama Ibnu Salam. Karena si Laila ini tidak juga mendengarkan kabar tentang si Kais. Dan dalam posisinya dia tidak bisa menolak kehendak orang tua. Akhirnya Laila bersedia untuk menikah dengan Ibnu Salam. Dan saat menikah juga, Laila tidak pernah memberikan cintanya kepada Ibnu Salam. Karena memang sejak perpisahan itu, Laila masih sangat menunggu kedatangan atau kehadiran si Kais untuk menjemputnya. Karena kondisi seperti ini, akhirnya kedua pasangan ini, baik Laila maupun Ibnu Salam sama-sama tersiksa. Hingga pada satu saat, Ibnu Salam mengalami sakit yang cukup parah dan hingga dia harus meninggal dunia. Setelah Ibnu Salam meninggal dunia, si Laila ini masih terus kepikiran tentang si Kais. Terus masih timbul juga tuh perasaan bahwa kisah cinta mereka bakal kembali lagi seperti waktu sekolah dulu. Namun, aturan adat di sana, seorang perempuan tidak boleh menikah lagi sebelum 2 tahun. Jadi si Laila ini harus bersabar menunggu waktu 2 tahun. Hingga pada akhirnya dia bisa bertemu dengan si Kais. Dia tidak diperbolehkan untuk melihat Kais atau menjenguk keadaan Kais. Begitupun sebaliknya. Setahun pun berlalu dan Laila
tidak sanggup menahan penderitaannya, tidak sanggup menahan kerinduannya terhadap kekasihnya, dan akhirnya dia jatuh sakit sampai nyawanya tidak bisa diselamatkan lagi. Kabar itu pun kemudian langsung terdengar oleh si Kais. Kais begitu sangat terpukul karena wanita pujaannya selama ini telah tiada. Kais kemudian bergegas kembali ke desa untuk menemui pusara dari si Laila. Sampainya di kuburan Laila, tak henti-hentinya si Kais ini menangis meratapi nasib bahwa cintanya selama di dunia ini tidak sampai. Hingga akhirnya Kais meninggal dunia juga tepat di atas kuburan Laila. Dan setelah meninggal, Kais ini dikuburkan tepat di samping kuburan si Laila. Pada saat keluarga dari si Kais ataupun Laila ini berkunjung ke kuburan mereka berdua, mereka selalu tuh mengisahkan kisah dari Majnun dan Laila ini kepada anak-anak mereka. Kisah Kais dan Laila, kisah di mana pengorbanan sebuah cinta yang tulus secara turun-temurun, generasi pun berganti generasi, anak cucunya pun juga saling menceritakan tentang kisah ini saat berziarah ke makamnya Kais dan Laila. Dan hingga sampai saat ini cerita itu bisa kita dengar. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Semoga bermanfaat.